keris yang dipakai bagaimana, kemudian kelaki-lakiannya bagaimana, kemudian cara berkomunikasi dengan orang itu bagaimana, itu harus komplit. Dalam besi itu ada rahasia kekuatan Allah yang sangat agung, sangat besar. Ammungi mating tandiwa barang papasanna tomen diolota maloli tallo dia tambusang taruppu tappoa tammamar tammangapa maloli tallo di mata allo taruppu tappoa tammangapa sipatuppu diada sipalete dirapang sipakira-kira riapiangang sipalewa diaraeyang tasipelei di puraloa makbulu pindang temakbulu penanarna tumamboe puraloa marondong duambongi anak dia polesara nama patumbiril lita anak disulu itamala niliai tamala niondongi tamala mak guna tomi tia tomuane nama osuan naung lete ingga lekoa anak membere diolona lita nana ruato itia tunda si memang anna toriolo mak bulu pindat tamma bulu pinjari-jarianna papan na pendai paparapa ayu na pitulungi ayu sape meuhake ratas bumi meana i sangga ulu sangga lete meana i takke ulu meana takke lete Inai namamboe puraloa marusa allebuang andia towomu dia nasayangi lita nasambali towomu dia meita tama tepulopa imandar dia si memanganna nayagai sirina na pearai agamana make deangi atonganang mi palinguti di asama turuang mi suleka dia mesangang di sesena apianganna atonganang naruau panra narua toa naruau lembong narua toa manuso nama parapea tupang nama lewaya talangu nama timbaya rakbau nama tokonga muak purai di palandang pemali di ai muak purai di poloa pemali di pepondoi nyawa siandara cerak silolongi
tuh si tuang mate si mateang. Indi tia batuamu raing. Balango tarrara na mandar. Marondon duambongi. Anak naria pole na marropo-ropo petaun na mandar. Mua sirupa di sasia. Upeapar misasi. Upe pak disam mitu lembong. Mua sirupa di galunga. Nasi petombangan maresa. Nami pak disan di petawung. Mua sirupa di butua. Asia curam mabutu. Mua mokai joroi bau nalita. Naun na tawo mutia. Pembuatan keris yang terdahulu itu dimulai dari Tobulo Palilimanna. Tobulo Palilimanna ini sebenarnya ada dua pendapat. Ada yang mengatakan bahwa itu berasal dari Timbo. Ada juga yang berpendapat lain bahwa itu berasal dari Salonga. Dua-duanya disebut Tobulo Palilimanna yang pembuatan awal keris itu sebenarnya dipijit. Setelah, karena biasa itu kan dijual, kemudian dalam perjalanan selanjutnya ada keluarga istrinya yang menjual keris itu lebih mahal daripada harga yang disarankan Empu ini, sehingga kesaktian memijat besi itu sudah tidak berguna. Dia kemudian beralih menjadi membakar ini keris. Itulah yang turun temurun sampai sekarang. Jadi semua serba ditempa. Kalau awalnya itu seperti dikatakan tadi, Empu itu dia menggunakan diwusoi. Setelah teknologi masuk yang menggunakan bahan-bahan yang berteknologi agak tinggi ini, kemudian itu hilang. Demikian juga awalnya tidak pakai gerinda, dia menjadi pakai gerinda, itu lebih memudahkan. Itulah yang berkembang sampai sekarang, dan utamanya sebenarnya ditemukan di daerah-daerah Pampurang ini. Sebagian ada di Segeri, sebagian ada di Balanipa, tetapi yang sangat populer sampai sekarang ini adalah penempa yang berada di lingkungan Pampurang. Kita di Mandar itu kan Tapa Timbo dengan Tapa Camba. Jadi bangunan konstruksi besi yang dikatakan Timbo itu ciri khasnya adalah orang bilang kekar ini besi besar. Ini kekar ini besi. Inilah yang selalu dikatakan model Timbo. Dalam sejarahnya ini model Timbo memang dianggap keris yang tidak ada riwayatnya dikalahkan, sehingga diburu oleh banyak pemerhati besi. Timbo karena itu menjadi ciri khas keris-keris yang dibikin di Mandar. Kalau kita membandingkan dengan Tapa Camba, salah satu perbedaan yang menyolok itu adalah kalau Timbo itu sudah pakai, orang sini bilang tumpak lajak. Camba yang sejati sebenarnya belum menggunakan itu. Itulah juga barangkali yang membedakan kenapa karakter besi itu berbeda, karena ibarat kekuatan di Timbo itu bersusunin kekuatan bila ke atas dengan tumpak lajaknya ini saling menopang.
Bismillahirrahmanirrahim. Berbicara tentang besi, terutama dalam agama kita ini, barangkali ada berbagai perspektif atau pandangan orang di kalangan pemerhati, bahkan di kalangan ulama mengenai besi ini. Yang jelas di kacamata kami sebagai pencinta besi, mempelajari besi itu dalam Al-Quran. Pertama, bahwa Al-Quran itu sebagai pedoman, sebagai petunjuk bagi kaum muslimin, terdiri dari 113 surah. Di 113 surah itu salah satunya ada surah Al-Hadid, berbicara tentang besi. Di Al-Hadid ini itulah bisa bisa kita tangkap tentang bagaimana besi itu menurut pandangan Islam. Setelah dijelaskan dalam ayat itu bahwa besi ini menurut Al-Quran fihi ba'sun syadid, ada kekuatan yang dimasukkan Allah dalam besi yang sangat dahsyat. Bahkan dalam bahasa hukama, ahli-ahli hikmah, dalam besi itu ada rahasia kekuatan Allah yang sangat agung, sangat besar. Bahkan di ayat itu dikatakan wa manafi'u linnas, dan besi ini sangat bermanfaat di dalam kehidupan manusia di berbagai lini. Jadi baik secara budaya, secara agama, di kehidupan sosial kemasyarakatan, bahkan dalam proses pelaksanaan rukun Islam, contohnya ibadah haji dan lain-lain, keterkaitan besi sangat erat. Apa yang digambarkan Al-Quran, besi itu banyak manfaatnya, di situ kita lihat banyak. Mulai dari orang-orang tua kita dulu, menanam jagung, menanam ubi kayu, dan itu pakai besi. Tetapi yang menjadi masalah kemudian ketika besi ini berkaitan dengan keyakinan dan sentuhan budaya manusia. Secara objektif harus kita akui ada yang berlebihan, ada yang sudah tidak sesuai lagi dengan Al-Quran. Tetapi di akhir ayat itu kalau kita perpegangi secara kuat, secara benar, bahwa pada hakikatnya meskipun di besi itu ada kekuatan, ada manfaat, bahkan ada rahasia kekuatan Allah yang sangat dahsyat, tetapi di ujung ayat itu dijelaskan innallaha qawiyyun aziz, bahwa sesungguhnya bukanlah besi yang kuat, bukanlah besi yang perkasa, tetapi itu semua adalah milik Allah. Yang kuat adalah Allah, yang perkasa adalah Allah, termasuk di dalam besi. Jadi sangat lucu kalau para ilmuwan, bahkan orang-orang terpelajar dan pintar mengatakan kita bid'ah kalau kita percaya bahwa dalam besi itu ada kekuatan. Karena ayat itu sangat jelas, tidak bisa diinterpretasi lagi. Fihi ba'sun sadid, kata Allah, bukan hadis. Kalau hadis barangkali masih bisa diperdebatkan, ini hadis dhaif dan lain-lain. Sehingga kalau kita perpegangi, ini menimbulkan bisa kontroversi dalam hal kelemahan dasar kita mengambil pijakan. Jadi sekali lagi, besi ini kalau terutama di Mandar, orang-orang tua kita dulu yang tidak hanya terpelajar tetapi mapan masalah agamanya, tidak satu pun yang tidak memiliki besi. Malapeo, Ki Haji Abdul Mannan Salawose, itu semua masih bisa kita saksikan sekarang peninggalan-peninggalannya tentang masalah besi ini. Jadi tentu
mereka-mereka yang notabene sudah mapan agamanya, pendahulu-pendahulu kita secara agama mapan, kemudian secara kearifan lokal juga sudah tidak diragukan lagi menggeluti besi ini dengan cara yang sangat baik, tidak berlebihan dan tidak mengada-ada. Saya pribadi melihat besi ini sebagai peninggalan atau warisan leluhur kita. Jadi besi ini dalam perspektif ini adalah bahwa dia bukan hanya buah karya, tetapi itu gambaran sejarah masa lalu. Bagaimana kekuatan, bagaimana mental kita, para pendahulu kita, itu masih bisa kita baca di besi ini. Karena dia bukan hanya peninggalan yang tidak bermakna, tetapi dalam besi itu mulai dari pamornya, kemudian bentuknya, tidak ada yang tidak bermakna. Jadi orang-orang dahulu tidak sama kita sekarang. Semua diukur dengan kacamata ada keuntungan dunia. Tapi dulu itu betul-betul besi itu adalah gambaran jiwanya seseorang dalam mengaktualkan kekuatan yang dia miliki, kemudian bisa juga mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quran tadi setelah Islam datang di Mandar ini. Jadi sekali lagi, besi ini bukan hanya peninggalan sejarah yang tidak bermakna, tetapi dalam besi ini bisa kita baca bagaimana orang tua kita dulu. Dilihat dari karyanya ini di besi. Nah, mulai dari kita pelajari uratnya, pamornya, itu kan sudah bisa kita baca kalau ini pamornya bagus, teratur, tertata secara rapi, maka yang jelas dibuat dan dibikin oleh orang-orang yang punya hati yang bersih, kemudian mempunyai rasa seni yang tinggi. Maka lahirlah besi ini sebagai buah karya. Jadi sekali lagi saya pribadi melihat ini semua sebagai sesuatu hal yang harus tetap kita pelihara, kita baca besi ini. Bahkan nasangat oliolota ya besi itu harus dipelajari baik-baik di Guritongan ini, sehingga kita punya jiwa ini, besi ini kita anggap mau atau mendolota luluareta tuh, dan itu tidak mengada-ada. Apalagi kalau kita mau cerita aspek besi ini secara pandangan orang-orang tua kita dulu yang tidak hanya berbicara aspek materinya besi ini, tetapi apa yang menjadi aspek terdalam dari besi ini dia sudah kuasai, sudah dia mampu baca. Yang paling bagus itu orang dari dulu bilang lembe, tapi di luar lembe itu besi-besi sama Belanda, kayak jembatan sama Belanda, ranjang-ranjang tua, itu kayak jangkar tua, seluruh dari besi-besi sama-sama Belanda. Berbentuk dari motif pamor. Tergantung dari pamor. Ya.
Kalau seperti dengan yang kayak gurisi itu bisa 5 hari lah. Kalau semangka itu 2 hari. Termasuk modern, karena dulu kita pakai pompa. Sekarang kita pakai dinamo. Dengan gerinda, dulu tidak pakai gerinda. Tergantung dari artinya berbeda harga, lain gurisi lain dengan semangka. Kalau gurisi dengan pamor Bonang Serenteng itu sama harga. Kalau semangka kan lipat 2 kali itu harga dari gurisi dengan Bonang Serenteng, beda itu. Umumnya orang Mandar berpendapat itu bahwa besi itu sebenarnya saudara kita. Itu dipengaruhi oleh paham-paham yang terkait dengan Nabi Adam. Jadi sudah ada besi ya di situ. Itulah yang menyebabkan kenapa orang Mandar sebenarnya seperti kurang elok kalau tidak punya besi. Ada yang berpendapat bahwa kalau tidak bisa, karena ini pendapat ini, kalau tidak bisa memiliki 4 jenis besi di rumah, simpan saja 1. Karena kalau ada 4 itu seperti ada pedang, ada keris, ada badi, ada tombak, maka rumah tangga yang menyimpan itu dianggap sudah sempurna. Dianggap sudah sempurna dan diyakini oleh orang-orang di Mandar itu bahwa tidak akan sama kehidupannya orang yang menyimpan besi seperti itu dengan tidak. Itu memang agak mitis, tapi itulah kepercayaannya orang-orang dulu yang diwariskan ke anak cucunya. Hanya sekarang memang cara pandang terhadap pusaka itu menjadi sedikit berbeda karena itu pengaruh teknologi. Jadi sebagian masyarakat karena kebutuhan ekonomi, kemudian itu menjadi diperjualbelikan. Sesuatu yang sebenarnya kalau dalam teori perkerisan tidak boleh terjadi. Lebih baik diberikan ke orang, dimahar daripada dijual. Karena kesakralan itu besi.